para pengusaha tidak rugi, tapi pemerintah juga serius dengan aksi-aksi operasi pasarnya. Tapi kita juga sentuh daerah-daerah yang di perbatasan, jangan sampai ya mereka merasa terlupakan. Bagaimana mendorong masyarakat untuk membeli sesuai kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan, apalagi panik buying. Itu agak susah tuh, Pak. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dimanapun Sobat Insight berada. Senang sekali saya Wati Susirwati akan menemani waktu hari ini pastinya dengan sumber-sumber yang akan kita bahas untuk beberapa isu-isu penting di 2023 ini. Nah, sudah hadir di sebelah saya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Sprindak ESDM Kalbar, Pak Agus Satrio Leksono. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak, kalau kita bicara tahun 2023 ini pastinya ada beberapa isu-isu penting yang sempat mencuat, salah satu masalah inflasi. Nah, kita tahu persoalan inflasi ini kan hampir setiap tahun selalu mengalami gejolak ketidakpastian, gejolak terutama peningkatan yang cukup ya katakan signifikan. Nah, bagaimana inflasi sebenarnya, kondisi inflasi di tahun 2023 ini? Baik, terima kasih. Kalau sebagaimana kita ketahui ya, terakhir itu di bulan Juli, inflasi Kalbar itu masuk dalam 10 besar tertinggi provinsi, 10 besar provinsi tertinggi. Namun beranjak dari terakhir bulan Juli, Agustus, September, Oktober kemarin, alhamdulillah kita sudah mulai melandai dan saat ini peringkat 8 terendah provinsi inflasi seluruh Indonesia. Yang artinya ada perubahan pengendalian inflasi kita, kegiatan yang dilakukan secara masif bersama, tidak hanya beberapa stakeholder saja, tapi seluruh, baik itu dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten kota, termasuk juga dari BUMN yang lain yang turut mendukung dalam proses pengendalian inflasi. Nah, kalau kita lihat dalam pengendalian inflasi ini kan banyak hal ya, Mbak ya. Yang pasti kalau dari Dinas Perdagangan, dari TUSI kami itu ya dua, bagaimana menjamin ketersediaan stok dan stabilisasi harga. Nah, tadi sempat disinggung bagaimana di tahun 2023 ini apa upaya yang kami lakukan di 2023 ini kami coba sudah dari awal tahun sampai saat ini pun masih berlangsung. Kita lakukan operasi pasar di seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Nah, ini kita sudah mulai masuk, kemarin sudah mulai rutin bulan November awal, itu sudah mulai rutin kembali. Kalau kemarin itu sebelum Idul Fitri juga sudah kita laksanakan. Nah, ini sampai dengan saat ini, tertanggal 21 November kemarin kita sudah total itu sudah 102 kali operasi pasar di seluruh Kalimantan Barat, di mana kita melaksanakan menyiapkan komoditi untuk masyarakat itu dengan harga di bawah harga pasar. Kenapa? Karena kalau kita lihat tren sampai saat ini ya beras, gula itu masih harganya itu mulai tinggi, cukup tinggi, sehingga bagaimana kita dapat memberikan masyarakat bisa menjangkau untuk membeli komoditi yang mungkin memang saat ini sudah mulai tinggi. Nah, ini ada 3 komoditi utama mungkin yang kita salurkan kepada masyarakat di kegiatan operasi pasar. Yang pertama itu beras, kedua gula pasir, kemudian ketiga itu minyak goreng. Nah, masyarakat dapat membeli dengan harga ya di bawah harga pasar lah. Di bawah harga pasar, Pak. Di bawah harga pasar, sehingga dapat membantu kebutuhan. Karena melihat dengan harga yang lumayan saat ini kan kita
metodenya itu dengan selisih harga. Jadi ada vendor, kita kerjasama dengan vendor BUMD dan BUMN. Selisih harga yang dijual kepada masyarakat itu yang kita berikan kepada BUMN BUMD. Oke. Pak, mungkin masyarakat kita banyak belum paham mengenai apa sih yang menyebabkan kondisi-kondisi inflasi terjadi, Pak. Ya. Khusus di tahun 2023 ini, kira-kira kondisi spesial apa yang terjadi sehingga membuat inflasi kita cukup tinggi? Ya, jadi kalau sepanjang tahun 2023 dan bahkan sebetulnya dari tahun 2022 kita ini selalu melakukan rapat koordinasi setiap hari Senin, Mbak. Itu melalui Zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri yang sering dipimpin oleh Pak Mendagri. Nah, di situ juga disampaikan beberapa alasan kenapa inflasi kita bukan hanya di Kalimantan Barat, tapi Indonesia bahkan dunia ya. Sampai saat ini aja Argentina itu masih yang tertinggi, 2 digit, 3 digit kalau nggak salah saya. Oh, kita udah lumayan masih 1 digit. Nah, pengaruh-pengaruh politik luar negeri juga terjadinya perang Ukraina, Rusia, kemudian terakhir Israel, kemudian cuaca El Nino itu juga berpengaruh terhadap kondisi inflasi. Kenapa? Contoh misalnya seperti perang Ukraina Israel, Ukraina Rusia, itu menyebabkan mungkin beberapa negara yang penghasil misalnya kayak beras, gula. Saat ini saja gula dari India India sudah menstop impor ekspor gula ke negara karena untuk kebutuhan negaranya sendiri. Sehingga itu juga mempengaruhi kondisi inflasi, ketersediaan stok. Nah, ketika stok ini juga terbatas, artinya kan ya ini hukum ekonomi. Ketika permintaan tinggi, stoknya terbatas, harga akan naik. Termasuklah kalau misalnya ya beras gitu kan, harga gabah kering ini sudah tinggi. Nah, dari petani ketika jadi beras ya tentu akan lebih tinggi lagi. Pak, ya. Nah, inilah kenapa ya kondisi inflasi harga itu bisa turun naik, bahkan cenderung kok tahun lalu itu kan meningkat terus. Nah, ini alhamdulillah kita sudah inflasi khusus di Kalbar itu sudah mulai menurun. Harga pun ya secara beberapa komoditi mungkin yang masih agak menanjak, yaitu terutama gula dan beras. Oke, Pak, mengenai beberapa komoditi yang katakanlah 3 komoditi yang sangat penting, ini kan kondisinya kan sudah mulai menanjak nih, Pak. Maksudnya menanjak, apalagi kita tahu daya beli masyarakat kan cenderung stagnan. Apa kira-kira formulasi apa sih yang dilakukan di Sprindak setidaknya untuk mengatasi dan menekan laju laju kondisi-kondisi seperti itu? Nah, yang pertama kami memastikan ketersediaan stok di distributor, sehingga nah ini kaitannya juga kita nanti pada insya Allah tanggal 6 Desember kita akan kumpulkan adakan rakor barang kebutuhan pokok menjelang Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Kita kumpulkan para distributor, kemudian kita nanti insya Allah ada dari Kementerian Perdagangan juga sebagai narasumber untuk hadir karena menjelaskan sekaligus mendata nih ketersediaan stok. Kenapa? Karena ya ini hukum ekonomi, stok pengaruh, dengan keberadaan stok ini pengaruh terhadap harga, itu pertama. Kemudian kita juga ya berupaya melakukan melakukan operasi pasar ini secara rutin nih. Ketika masyarakat membutuhkan barang kebutuhan pokok ini kayak gula, beras, tapi dengan harga yang tinggi, nah kita melakukan intervensi di situ dengan melakukan operasi pasar, menjual dengan harga yang lebih murah. Artinya masyarakat itu juga tetap kembali nih, bukannya daya belinya tetap sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kalau kami di Sprindak itu melakukan operasi pasar itu kita jarang menggunakan paket. Kenapa? Ini juga kebijakan pemerintah bagaimana mendorong masyarakat untuk membeli sesuai kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan, apalagi panik buying. Itu agak susah tuh, Pak. Nah, itu dia. Jadi kita memastikan ataupun memastikan stok itu tersedia sehingga masyarakat ini tidak merasa terbatas stok, kemudian melakukan panic buying, kemudian merasa sulit menemukan lalu belinya berlebihan. Ya, betul. Nah,
ini yang kita coba berikan himbauan, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, belilah sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kalau kita lakukan operasi pasar pun kita tidak pakai paket, mesti mereka beli beras, gula, sama minyak, enggak. Kalau mereka memang butuhnya beli gula saja, ya silakan beli gula. Nah ini juga mendorong daya beli masyarakat, keseimbangan antara kemampuan dan kebutuhan. Iya. Gitu. Iya. Itu agak susah tuh Pak untuk disperindak. Pak, kita tahu ketika melakukan operasi pasar, pasti kita membutuhkan mitra kerja. Nah, mitra kerja dalam ini para pengusaha-pengusaha. Nah, bagaimana meyakinkan para pengusaha ini untuk terlibat dalam menekan laju inflasi yang kita tahu selalu ya kita tahu lah kondisi di mana ada permintaan di situ ada. Nah, kalau dengan pelaku usaha ini kita agak kita memahami juga ketika mereka melakukan pembelian itu saat itu harga bagaimana tinggi. Menyeimbangkan. Nah, mereka tidak rugi, para pengusaha tidak rugi, tapi pemerintah juga serius dengan aksi-aksi operasi pasarnya seperti itu. Jadi metode yang kami lakukan itu kita dengan selisih harga. Jadi operasi pasar harga jual kepada masyarakat misalnya 60, tapi barangnya itu contohnya gula. Ya, misal gula. Gula mungkin di pasaran saat ini sudah mencapai 17 ribuan lebih. Ya kan? Nah, betul. Ketika kita melakukan operasi pasar, kita jual ke masyarakat dengan harga 14.000. Nah, selisih harga itulah yang kita bayarkan kepada pelaku usaha yang menyediakan barang itu. Sehingga ya pelaku usaha juga tidak rugi, tapi masyarakat juga dapat membeli dengan harga yang terjangkau. Seperti itu. Pak, tapi kan intinya operasi pasar itu kan tidak rutin, maksudnya tidak masif dilakukan. Hanya beberapa momen, terutama ketika kondisi ekonomi kita memang tengah membutuhkan hal itu. Nah, bagaimana memastikan bahwa operasi pasar ini setidaknya bisa menekan kondisi-kondisi pasar yang masih katakan belum stabil. Nah, dengan faktor-faktor X ya, faktor perang, faktor eksternal, internal seperti itu. Nah, ini kalau saya melihat kita udah melakukan ini udah hampir satu bulan kita lakukan ini. Mungkin ada upaya juga bagaimana pelaku usaha ini menyeimbangkan harga. Bagaimana ketika kita itu apakah sulit, Pak? Meyakinkan para pengusaha untuk terlibat, Anda membantu kami juga membantu Anda seperti itu? Iya, kalau yang kita lakukan sebetulnya dengan vendor yang saat ini ya tidak masalah gitu, karena sebetulnya kita tidak merugikan mereka. Hanya di harga di pasar itu tetap, ya kan? Karena kan kita tidak bisa ambil semua pelaku usaha itu menjadi mitra kita. Nah, mitra kita itu ya tidak dirugikan. Kenapa kita mengganti dengan selisih harga itu? Nah, bagaimana sekarang kan dengan harga yang mungkin lebih rendah, sekarang pelaku usaha yang lain di pasar itu mungkin melirik juga masyarakat. Kalau khusus misalnya di beberapa daerah ini kan kita rutin nih Senin Selasa dan animo masyarakat itu selalu kok kita turunkan misalnya beras 6 ton itu nggak lama, Mbak. Paling lama 3 jam habis. Iya, habis. Nah, 2 jam itu udah percaya, Pak, saya. Nah, makanya ini juga mungkin menjadi perhitungan bagi para pelaku usaha. Kenapa kalau mereka menjual masih dengan harga tinggi, ya barang mereka nggak akan terbeli. Karena kita juga cukup rutin nih sampai dengan pertengahan Desember nanti, apalagi menjelang Natal ini kan HBKN. Harapan kami ya ini juga pelaku usaha mempertimbangkan dengan harga mereka nih, meskipun saya juga memahami lah ketika mereka membeli dengan harga yang tinggi, nggak bisa mereka jual dengan harga yang rendah. Tapi ketika daya beli masyarakat ternyata ke pasar menjadi lebih rendah, lebih tinggi ke kami pada saat operasi pasar,
ini mungkin ada upaya mereka untuk mungkin menurunkan harga. Ya, setidaknya menyimbangkan harga dengan wajar, Pak. Iya, betul. Kita nggak bisa juga, Pak. Karena itu kita bicara hukum pasar. Nah, nama pengusaha, ya kita tahu lah pengusaha tidak akan mau rugi. Betul sekali. Tapi itu kita akan bahas agak sensitif, Pak. Ya. Oke, Pak. Tadi kan Kalbar itu sempat masuk 10 inflasi tertinggi. Nah, pastinya ada kerja-kerja keras yang dilakukan agar kita keluar dari zona itu. Apa kira-kira yang sudah dilakukan? Tindakan masing apa yang sudah dilakukan sehingga kita bisa keluar dari inflasi tertinggi? Ya, beberapa ya. Yang pasti kadang kalimat koordinasi itu sulit dilakukan tapi mudah. Apalagi ego sektoral. Iya. Nah, ini bagaimana pimpinan daerah kita merangkul seluruh sektor, tidak hanya pemerintah provinsi saja, termasuk kabupaten kota, BUMN, kan BUMD, kemudian pelaku-pelaku usaha lain, termasuklah Satgas Pangan di Polda kita libatkan karena bagian dari tim pengendalian inflasi daerah itu ya tidak hanya gubernur di provinsi, tapi termasuk kejaksaan, polisian, Bulog juga masuk di situ. Nah, kita menyamakan persepsi. Kemudian kita sama-sama turun ke lapangan. Jadi beberapa waktu yang lalu, sampai kemarin tanggal 20, Pak Gubernur ke Bengkayang melakukan peninjauan harga di sana. Kemudian itu juga ikut oleh beberapa stakeholder yang lain. Jadi ya kita coba optimalkan koordinasi, yaitu pelaksanaan di lapangan kita sinergikan, jadi tidak berjalan masing-masing. Kayak ini di provinsi, kami kan dari Disperindak ada, Dinas Ketahanan Pangan ada. Kita koordinasi tempat pelaksanaan dan waktu, saling mengisi. Ketika kita mengisi di daerah A, ya Dinas Ketahanan Pangan di daerah B. Sehingga saling silang, tidak ada yang kosong jadinya. Yang pastinya sebenarnya masalah koordinasi itu sebenarnya kata simpel, Pak, ya, koordinasi. Tapi implementasi susah pastinya, Pak. Apalagi kita tahu dengan adanya ego-ego sektoral, pastinya untuk menyukseskan kita keluar dari inflasi pastinya butuh kerja-kerja dan koordinasi tingkat tinggi, Pak. Ya. Oke. Kalau kita bicara inflasi pastinya luas dan pastinya banyak sekali yang akan kita bahas. Nah, sekarang ini kita sudah keluar. Katakan kita sudah keluar. Apakah bisa menjamin inflasi di tahun depan akan aman atau stabil setidaknya? Nah, apa rencana Disperindak di tahun depan agar memastikan bahwa inflasi kita setidaknya stagnan atau tidak terlalu tinggi, kalaupun naik tapi tidak terlalu signifikan? Ya, artinya usaha-usaha yang saat ini kita lakukan ini sudah cukup baik, Mbak ya, sudah cukup baik dan ini akan kita optimalkan. Koordinasi akan kita tingkatkan karena tentu dengan koordinasi yang sangat mumpuni dari semua sektoral ini dapat membantu kita tetap paling tidak ya bertahan di angka yang saat ini inflasi. Mungkin kita sekarang di nomor berapa ya? Ke-8. Peringkat ke-8. Inflasi terendah kalau nggak salah ya. Ya, peringkat ke-8. Nah, itu prestasi. Provinsi, ya. Prestasi untuk Disperindak Kalbar karena bisa menurunkan kita masuk ke 10 tertinggi inflasi dan nasional, Pak ya. Nasional dari bulan Juli. Berhasil kita keluar bahkan kita menduduki peringkat ke-8 terendah inflasi Kalbar se-Indonesia. Pak, untuk tahun depan. Nah, kira-kira tahun depan apa rencana dan target yang ingin dicapai setidaknya kondisi-kondisi internal di dalam daerah itu stabil? Ya. Ada beberapa sebetulnya, tapi kita lebih coba menyentuh daerah perbatasan. Kenapa? Kayak ini minggu depan kita coba dilakukan di Jagoi Babang. Kemudian di minggu depannya lagi di Entikong. Kenapa? Nah, ini daerah perbatasan ini kan pintu depan, ya kan? Pintu depan, garda depan dari negara kita. Bagaimana kita bisa membantu, kita juga menyentuh masyarakat-masyarakat di sana. Nah, jangan sampai hanya daerah masyarakat yang di perkotaan saja yang merasakan. Tapi kita juga sentuh daerah-daerah yang di perbatasan, jangan sampai ya mereka merasa terlupakan. Nah, artinya kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan, menjamin ketersediaan bahan pangan bukan hanya di daerah kota tapi di seluruh daerah. Nah, ini yang mesti kita tetap optimalkan. Berarti operasi pasar yang di 102 daerah di Kalbar itu termasuk 102 kali termasuk
termasuk di kawasan-kawasan perbatasan, Pak ya? Termasuk di kawasan. Berapa kebutuhan, sebenarnya berapa sih kebutuhan di kawasan perbatasan Pak untuk bahan-bahan pokok kayak gitu? Kalau kita menghitung kebutuhan sih memang kita tergantung jumlah masyarakatnya. Tapi kami kalau setiap satu kali turun ke lapangan itu paling tidak 6 ton beras, kemudian 1 ton gula, 1 ton minyak goreng. Nah, ini yang kita setiap satu kali turun kita bawa komoditi sekian. Nah, itu harus habis sebelum 3 jam Pak ya? Pasti habis sebelum 3 jam. Bukan habis-habis Mbak ya, tapi pasti habis. Bahkan kalau kita lakukan operasi pasar itu jam 7, itu jam setengah 7, jam 6 itu udah ada ngantri. Udah ada ngantri. Begitu, karena kita kan perlu persiapan. Iya. Ketika persiapan kita buka tenda, barang kita, masyarakat sudah mengantri, padahal kita belum mulai, gitu kan. Iya. Itu artinya animo masih promosinya luar biasa Pak, operasi pasar itu. Oke. Pak, nah ini kan mau Natal dan Tahun Baru. Pastinya kebutuhan stok itu harus sudah siap kan? Yeah. Terus beberapa komoditi juga meskipun kita tahu akan lumayan tinggi di beberapa hari belakangan ini. Pak, kira-kira mengantisipasi harga, terus mengantisipasi kebutuhan ketersediaan menjelang Natal dan Tahun Baru ini seperti apa? Nah, ini salah satu langkah yang tadi saya sampaikan yang kami lakukan. Nanti kita akan lakukan pertemuan dan semua koordinasi lagi Pak ya. Awalnya pasti ya kita harus koordinasi dulu. Harus. Kemudian kita melakukan himbauan, karena yang kita undang ini tidak hanya instansi pemerintah tapi pelaku usaha, distributor. Okay. Nah, distributor inilah yang kita memastikan stoknya bagaimana, gitu kan? Terutama komoditi utama ya, apalagi menjelang Natal, beras, gula, minyak goreng, telur. Nah, ini pasti nih. Ya, telur juga lumayan naik Pak ya. Ya, sudah mulai kan. Nah, makanya kita kita eratkan, optimalkan koordinasi, kita coba pantau ketersediaan stok mereka, yang juga kita selama ini sebetulnya rutin dilakukan oleh kawan-kawan kabupaten kota. Nah, ini kita coba optimalkan, kita memastikan gitu kan, ketersediaan barang kebutuhan pokok ini di masyarakat. Termasuklah Satgas Pangan dari Polda juga kita undang, karena kita tetap turun bersama-sama untuk memantau stok, baik itu ketersediaan stoknya maupun harga. Oke. Pak, termasuk bagaimana pengawasan harga-harga di setiap pasar-pasar kita gitu? Ya, kami sebetulnya kita di Kalbar itu setiap hari itu kita memantau harga. Di 14 kabupaten kota kita lakukan pemantauan khusus. Kalau di Kota Pontianak itu sampai 5 pasar kita pantau setiap hari, dan itu kita laporkan ke dalam aplikasi SP2KP sebelum pukul 10. Jadi begitu pukul 11 tank itu harga sudah dapat semua, sehingga kita bisa menganalisis, oh daerah ini harga telur meningkat kenapa gitu kan. Nah, itu kita pantau gitu. Nah, ini makanya kalau di kami setiap hari Senin sampai Jumat itu hari kerja itu tetap memantau harga pasar, sehingga kita tahu harga mana yang tinggi, yang turun. Nanti kita cari penyebabnya apa. Nah, dari hasil analisis itulah kita melakukan mitigasi, mana-mana yang harus kita lakukan perbaikan, koordinasi seperti itu. Oke, ya sekali lagi kita pastinya akan selalu menekankan koordinasi, karena seperti yang kita bahas tadi, mungkin koordinasi itu gampang, mudah diucapkan, tapi realisasi susah Pak ya, mengumpulkan beberapa pihak, terutama para pengusaha, pemerintah. Pak, sejauh ini ada tidak kesulitan atau hambatan yang dihadapi di Sprindak untuk setidaknya menemukan formulasi yang efektif untuk menekan harga, untuk mengendalikan inflasi tujuannya? Tentu kalau kendala tentu banyak pasti ya, banyak ya. Nah, hanya saja bagaimana sinergisitas antara setiap sektoral ini yang mungkin lebih mempermudah. Jadi ya sekarang karena zaman juga sudah canggih, by phone itu kalau dulu kan mungkin kita harus datang resmi, enggak, sekarang by phone, kita bahkan ya WA group ada, itu kita manfaatkan, sehingga ya kendala-kendala yang mungkin kita temui di lapangan itu dapat terselesaikan. Nah, misal contoh, oh ternyata beras yang dibutuhkan SPHP di sana kosong misalnya ya, kita cepat telepon nih Bulog ya juga segera gitu turunkan beras. Kenapa? Karena beras kalau SPHP ini kan lumayan
harganya 11.000, dia di bawah ya, 11.000. Itu jadi rebutan tuh, Pak. Iya, ya. Makanya kita juga kawan-kawan di kabupaten kita kirimkan data di mana ada LPK, TPK Bulog, minta tolong cek jika misalnya kosong, infokan sehingga kita bisa hubungi Bulog secepatnya untuk menurunkan beras-beras yang mungkin di LPK, TPK ini sudah mulai kosong. Ya ini kan masyarakat kita ya dengan adanya SPAP, beras SPAP ini membantu masyarakat karena cukup sangat membantu ya, apa kualitasnya bagus gitu kan, dengan harganya ya medium. Iya, ya lumayan medium. Harganya sangat murah. Pak, nah mengenai ini sebenarnya titipan dari beberapa emak-emak sih, Pak. Soal masalah sembako, apalagi terutama beras. Nah, beras yang SPHP tanya siapa sih penerima SPHP sendiri? Apakah itu memang dijual bebas atau dijual di pasar sehingga orang bisa, atau untuk komersialitas seperti itu? Ya, kalau beras SPHP ini kan dari Bulog ya, dari Bulog, sehingga Bulog itu akan mendistribusikan kepada TPK, toko pangan kita, ataupun LPK, rumah pangan kita yang sudah memang kerjasama dengan Bulog. Nah, kalau TPK itu memang berada di pasar-pasar. Nah, kalau di misal pasar Flamboyan itu, kalau saya tidak salah itu ada 5 apa 6 gitu toko yang menjual. Kalau LPK ini itu rumah pangan kita, itu bukan toko tapi dia kayak kios dekat pasar. Nah, ini juga menjadi salah satu pengecer di apa yang sudah kerjasama dengan Bulog. Ya, seperti itu. Pak, nah kalau faktanya itu beberapa masyarakat itu kan mengeluhkan tuh, susah ya mendapatkan beras ini, atau harus dibatasi seperti itu. Sebenarnya skalanya seperti apa untuk mendapatkan? Apakah semua orang bisa? Maksudnya gini, apakah setiap para rumah tangga itu bisa memperoleh beras itu terserah mau berapa, atau memang dibatasi kayak seperti kita bicara minyak goreng yang sempat tinggi itu kan kita hanya dibatasi 1 orang 2. Nah, apakah beras SPHP ini juga berlaku? Maksudnya satu rumah tangga itu 2 atau setiap orang bisa belinya ya, bebas? Sebetulnya ini kebijakan dari Bappenas gitu kan. Kemudian karena operatornya pelaksana di lapangan Bulog, memang ada kebijakan untuk setiap pembelian itu dibatasi 2. Kenapa? Karena jangan sampai belinya banyak ternyata dijual kembali. Nah, itu faktanya. Ini pertanyaan Mama. Nah, itu yang menjadi kenapa kebijakan itu dilakukan. Jangan sampai beras yang bagus ini SPHP dan sangat murah itu untuk kebutuhan masyarakat, nanti ada pihak-pihak oknum dengan tanda kutip memanfaatkan itu, beli sebanyak-banyak kemudian dijual kembali dengan harga yang di atas. Makanya kebijakan untuk pembelian dibatasi 2. Nah, itulah maksudnya kenapa dibatasi. Bukan berarti stoknya terbatas, tapi memang ya untuk kebutuhan rumah tangga gitu kan. 2 karung itu misal 10 kilo, karena satu karungnya 5 kilo ya. 10 kilo mungkin sebulan itu cukup lah Pak ya. Cukup lah kalau ya, memang gitu. Itu untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, jangan beda sampai dengan komersialitas. Iya, jangan seperti itu. Kenapa kebijakan itu dilakukan seperti itu? Oke. Nah, ini memang pertanyaan Mak ini sungguh menggigit. Oke, Pak. Nah, mengenai kita bicara kembali lagi, kita bicara masalah pengawasan. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung, nah masalahnya tuh ketika ada oknum yang memanfaatkan beras itu kemudian dijual kembali. Ada maksudnya apa sih? Biasanya kan di ini kan punya tim kayak kejaksaan, kepolisian untuk memastikan stok beras ini sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Ya, makanya kita kadang turun sidak di pasar, kemudian kita juga mengunjungi toko-toko TPK yang ada di pasar, melihat ketersediaan stoknya, kemudian sambil memantau bagaimana proses masyarakat membeli. Nah, ini sebagai upaya untuk menjaga, mengantisipasi jangan sampai beras-beras yang memang untuk kebutuhan rumah tangga ini disalahgunakan, kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi. Nah, upaya inilah yang kita lakukan bersama seluruh Satgas Pangan, baik dari pemerintah provinsi maupun instansi vertikal, agar menjaga barang yang memang tepat sasaran kepada masyarakat.
Itu agak susah Pak ya. Iya, perlu kerja keras dan kerja bersama. Itu butuh kerja keras dan pastinya komitmen Pak. Iya. Pak, kalau ini mau dijawab boleh silahkan, kalau nggak mau jawab juga nggak masalah. Pak, sejauh ini ada pernah temuan nggak Pak? Maksudnya temuan-temuan ada oknum-oknum yang ketahuan membeli beras sebanyak-banyaknya untuk dijual kembali kayak gitu. Kalau sepanjang sesuai laporan Pak, ya, laporan. Ya sesuai kok, sepanjang yang kami pribadi ikuti itu kan sampai saat ini belum, ya kan. Tapi mudah-mudahan tidak, ya kan. Mudah-mudahan tidak, bukan tidak ketemu, tapi tidak ada, gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada, karena kita sering melakukan himbauan kepada masyarakat, kemudian juga pelaku usaha untuk pertama tidak membeli sebanyak-banyaknya, kemudian tidak melakukan penimbunan. Kenapa kita mencoba jangan sampai ini dirasakan juga oleh mungkin orang terdekat mereka gitu kan, yang betul-betul membutuhkan barang tersebut tapi tidak bisa, apalagi misalnya kalau harga tinggi barang ada mungkin masih bisa dibeli, tapi jangan sampai udahlah harga tinggi barang nggak ada. Yes. Nah jangan sampai itu juga menerima keluarga ataupun orang terdekat mereka. Ya, bahaya, Pak, kalau kita semua mempunyai stigma seperti itu, ya kita tidak akan melakukan pembelian yang berlebihan ataupun penimbunan. Oke, Pak, kira-kira ada nggak imbauan dari Disperindak yang baru dikeluarkan untuk ya katakan spekula menjelang Natal dan Tahun Baru itu, Pak? Ya. Himbauan kami ya kepada masyarakat, belilah barang sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya, jangan berlebihan apalagi panik buying, karena ini akan berpengaruh. Ketersediaan barang di pasar itu juga tidak selamanya ada banyak, dan tentu ada keluarga dari masyarakat juga membutuhkan, apalagi menjelang kebutuhan Natal dan Tahun Baru ini memang akan meningkat, karena itu sepertinya sudah tradisi di tempat kita gitu kan, kebutuhan. Cobalah beli sesuai dengan kebutuhan, dan ketika mengkonsumsi itu tidak berlebihan. Kenapa? Jangan sampai ada barang sisa. Jadi kalau misal kita butuhnya makan beras 2 centong, jangan ngambil 3. Kasihan, 1 tidak kita makan padahal ada yang membutuhkan. Nah tapi inilah edukasi kita, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi dengan sebutuhnya saja. Oke. Sebenarnya mau dibahas sebanyak sih soal inflasi. Pak, satu lagi dan mungkin ada pesan terakhir kayak gitu, seperti itu. Mengenai target apa yang ingin dicapai Disperindak di tahun depan? Setidaknya apakah kita bisa menjadi nomor 1 inflasi terendah Pak se-Indonesia mungkin? Ya. Target pimpinan seperti itu, paling tidak inflasi kita di bawah angka 1. Kalau udah 1 itu ya lumayan. Kalau saat ini kan kita masih 2,36 dan itu sudah di bawah rata-rata nasional, sudah baik. Dan akan kita usahakan mencapai angka 1 untuk inflasinya. Oke. Seperti tadi isunya banyak, tapi waktu juga ya Pak yang mengharuskan kita untuk berhenti, tapi bukan berhenti, nanti mungkin ke depan kita akan bertemu lagi dengan isu-isu yang pastinya beragam dan pastinya isu-isu terbaru dari Disperindak Provinsi Kalimantan Barat. Pak, terima kasih Pak sekali waktunya, semoga sukses dengan target dan rencananya, dan terima kasih Sobat Insight dimanapun berada. Terima kasih, sebelumnya selamat sore.